Baik, kita mulai majelis kita malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi hadihi wa fadlihi tatadha'aful hasanat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma amin wa ba'd. Alhamdulillah, para teman-teman yang semoga selalu dalam lindungan dan muraqabah Allah Subhanahu wa taala. Di majelis perdana kita malam hari ini muncul daripada keinginan dan harapan bahwa belajar bahasa Arab itu dimulai dari pertama ilmu, yang kedua adalah amal. Sehingga ketika beberapa pekan lalu di grup khusus kita telah disampaikan beberapa materi dasar tentang nahwu shorof, tentu kita memiliki sedikit ilmu yang seharusnya ilmu itu tumbuh menjadi amal soleh. Ilmu yang barangkali disifati dengan kata dasar, karena memang grup kita namanya nahwu shorof dasar. Yang namanya dasar itu untuk pemula, dan kita semua bermula dari langkah kaki yang sama. Sehingga tingkat atau langkah selanjutnya ketika sudah memiliki ilmu yang dasar itu ya harus terus melangkah, harus terus berjalan, tidak stagnan di satu tempat. Maka ketika Mbak Sair memberikan opsi polling ke teman-teman yang ada di grup, kira-kira mau tidak kalau ada belajar kitab bareng biar ilmu nahwu sorofnya berguna? Dan jawabannya ya alhamdulillah merespon. Ada yang setuju, dan tentu saja setuju. Masa dikasih ilmu nggak setuju ya? Ala kulli hal, itu sebagai pengantar. Yang jelas kita mulai langkah selanjutnya setelah pembelajaran nahwu shorof dasar itu. Meskipun nanti ya rencana kita sistem yang dipelajari di Basair Center ini sebagai prolog ada 3 hal. Yang pertama, ketika mempelajari ilmu itu ya ta'aruf dulu, berkenalan. Setelah itu baru sifatnya ta'allum. Yang kedua, baru mempelajari semua sisi ilmu keislaman dipelajari. Lalu tingkat ketiga adalah tabahur, mendalami. Kita sudah berada di langkah pertama di bidang nahwu shorof atau program bahasa Arab. Itu udah dasar, sehingga perlu untuk ditingkatkan kembali. Maka dari itu, kalau di awal bulan kemarin kita ada 12 materi dasar terkait nahwu shorof, setiap hari ada 1 materi, sehingga membutuhkan kurang lebih 2 pekan.
Ada pretest, kemudian materi 6 hari, setelah itu ada post-test pertama, lalu lanjut materi ke 6 hari sisanya, setelah itu ada tes terakhir. Alhamdulillah di awal-awal semangat ya, banyak yang ikut tesnya, karena intinya ilmu itu dites. Ilmu itu kalau nggak dites ya kita nggak tahu kemampuan kita. Alhamdulillah pretest banyak yang ikut. Kemudian setelah materi pertama mulai ada berguguran-berguguran. Ya, karena memang namanya manusia, kesibukannya masing-masing. Lalu hingga di akhir tinggal kurang lebih ada 10 atau belasan, yang dari awal ada 20-an orang. Maka semangat itu harus kita jaga dengan menghadirkan inovasi-inovasi pembelajaran bahasa Arab yang sistematis dan bisa di bisa digapai oleh semua orang. Sesibuk apapun bisa mendapatkan ilmu dan kemampuannya bisa diketahui. Dan tentu saja karena ini sistemnya trial itu ya percobaan, kami mencoba mencari kurikulum yang bisa dipakai oleh seluruh elemen, baik yang muda, yang berkeluarga, bahkan yang sudah sepuh, yang tua pun juga itu harusnya bisa tetap belajar. Maka setiap bulan insya Allah Nahwu Shorof dasar di grup secara khusus akan kita follow up terus. Jadi tiap bulan pertama, 2 pekan pertama akan selalu ada materi-materi yang dimurojaah sehingga menjadi ilmu yang sifatnya itkon, mutkin. Walaupun materi Nahwu Shorofnya dasar, tapi kalau ada itkonnya di sana. Itkon itu dalam artian dia terbiasa dan juga dalam pemahamannya, insya Allah nempel terus. Dan sebagai program yang ada di samping materi itu, yaitu program baca kitab, sebagai penunjang agar nahwu sorofnya terpakai. Maka para hadirin, para ustadz dan ustadzah semua, kita di sini semuanya belajar bersama dan membaca kitab secara online live ini setelah melalui polling kemarin akhirnya tercetuslah baca kitab materi fikih Islam dan sudah kelihatan di screen ya. Meskipun ini qadarullah zoomnya Basair ini masih dasar, masih belum premium, jadi ala kadarnya. Tapi semoga fasilitas yang kurang itu tidak menjadikan semangat kita turun. Nah, kitab ini Qurratul Ain di Muhammadiddin dan kita nggak bahas fikih ya di sini. Kita membahas bagaimana cara belajar baca kitab biar tahu rasanya. Oh ternyata seperti ini belajar baca kitab. Karena kalau belajar baca kitab hanya dilalui di pesantren-pesantren atau di lembaga-lembaga yang sifatnya eksklusif sekali, maka bagaimana dengan masyarakat Muslim yang belum memiliki kemampuan untuk ke sana? Maka Basair Center hadir untuk mencoba menepis hal itu. Semua elemen masyarakat, yang muda, yang tua, yang sepuh, harus semuanya bisa. Karena ilmu ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala sehingga sudah menjadi tugas kita semua umat Islam untuk saling menyebarkan dan menebarkan ilmu Allah. Di pertemuan perdana ini kita pemanasan dulu tentang teknis baca kitab. Namanya baca kitab atau baca buku bahasa asing. Ini sebagai premis awal ya.
Dalam ilmu kebahasaan, membaca itu memiliki titik poin yang penting. Seseorang dikatakan memiliki kemampuan bahasa ketika menguasai salah satu poin pentingnya. Dan di antara poin penting itu adalah membaca. Karena para ulama dahulu memiliki banyak warisan kitab dan tentunya berbahasa Arab. Sehingga untuk menghadirkan semangat para ulama terdahulu, cek cek. Oh ya, suaranya sudah kembali. Baik, baik. Kita langsung saja praktek ya, tanpa perlu panjang lebar tentang teknis. Nah, ini eh, saya ada dari pengalaman, itu ada satu teknis yang selalu saya ulangi dalam baca kitab. Ini bisa dicatat atau bisa ditulis, strategi baca kitab praktis dan secara khusus bahasa Arab ya. Itu kurang lebih ada tiga. Yang pertama, karena kita bukan orang Arab, kita orang Jawa, orang Sunda, orang Bugis, orang Indonesia, itu bukan orang Arab. Ketika ingin eh, eh, menguasai satu bahasa, maka harus memiliki bahan atau produk bahasa itu. Kita membaca bahasa asing, kalau nggak punya bahan kosakata mufrodat, maka ya susah, nggak bisa. Sehingga ketika kita ingin membaca satu kitab, kita harus memiliki yang namanya kamus berisi mufrodat. Karena kalau kita menghafalkan seluruh kosakata bahasa Arab atau bahasa asing secara umum, itu akan susah. Susah sekali. Apalagi di umur yang sudah tidak efektif lagi. Ya mau tidak mau harus punya kamus mufrodat. Dan alhamdulillah di zaman sekarang, kamus itu ada yang digital. Ya, nanti saya share di grup, saya rekomendasikan satu kamus yang saya rasa sudah banyak yang memakai. Itu praktis sekali. Tinggal diketik lafat kata, nanti akan banyak pilihan muncul makna. Jadi tinggal disesuaikan dengan model kalimatnya. Jadi itu pertama. Strategi pertama harus punya kamus. Tinggal download di aplikasi Android atau iPhone dan sebagainya.
Harus punya itu. Kalau nggak punya kamus, ya kita nggak bisa membaca kitab. Nah, setelah punya kamus, ada buku di depan, ada kitab di depan, kita punya kamus di HP kita. Tentu yang namanya memakai kamus itu tidak sembarangan. Ada harus yang namanya pembiasaan. Harus dibiasakan, dilatih. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah itu identifikasi lafaz. Kita harus tahu bagaimana cara mengidentifikasi lafaz. Nah, itu fungsinya belajar nahwu sorof. Nahwu itu untuk mengidentifikasi harokat akhir sebuah kata, sedangkan sorof untuk mengidentifikasi siwot bentuk kata. Nah, ini dua hal ini nggak bisa dipisahkan. Nahwu dan sorof, atau sorof dan nahwu. Kalau dulu ya, dulu para ulama itu belajar bahasa Arab itu mulai dari sorof dulu, baru setelah itu nahwu. Itu hanya metode saja. Karena sorof itu berkaitan dengan pola bentuk kata. Apakah kata itu isim, fiil, apakah kata itu berupa lafat yang sifatnya tambahan atau yang tidak tambahan, itu sorof. Sehingga ketika dicari di kamus, ketemu. Oh, ternyata lafat ini fiil, lafat itu isim. Baru setelah itu diidentifikasi, dicari harokat akhirnya. Apakah lafadznya itu mubtada, atau lafadznya itu khobar, atau fiil, atau fa'il, dan sebagainya. Nah, dua hal ini sudah cukup sebenarnya. Kamus dan ilmu dasar tentang nahwu sharaf. Itu ya. Punya kamus, kamus digital itu lebih mudah lagi. Kalau dulu kita belajarnya pakai kamus Munawir, itu kalau nggak terbiasa memakai Munawir ya kelabakan, nggak bisa. Tapi sekarang sudah modern, teknologi ada di mana-mana, sudah Allah mudahkan. Maka ada kamus digital yang tinggal kita ketik, banyak pilihan makna yang bisa kita pergunakan. Nah, dua hal ini sudah cukup sebenarnya. Punya kamus dan bisa ilmu nahwu sorof dasar. Hanya saja akan tumpul dan nggak bisa kepake kalau tidak punya strategi yang ketiga. Nah, ini kita semua pasti tahu, yaitu pembiasaan atau sering-sering latihan. Nah, orang punya kamus, punya skill kemampuan nahwu sorof, tapi tidak dibiasakan untuk membaca kitab. Ya dia tidak berfaedah apa-apa ilmunya. Sehingga stagnan, langkahnya stagnan, tidak melangkah maju. Maka ini yang akan kita bangun di grup kita secara khusus, dan sengaja memang tidak saya apa namanya tidak disebarkan secara meluas. Yang mau serius belajar masuk grup, silakan masuk grup. Ilmu yang sifatnya dasar di Bahasa Air itu gratis, dan fasilitasnya juga ya semoga memadai dengan berjalannya waktu. Maka tiga strategi ini, punya kamus aman, punya ilmu nahwu sorof dasar lebih aman, dan juga pembiasaan di membaca kitabnya. Nah, itu akan kita praktekkan setiap pekan 2 kali insya Allah, dan semoga Allah mudahkan. Dan tentu saja pembiasaan ini bukan hanya saya yang membacakan materi kitabnya, tetapi nanti akan ada waktunya setiap peserta yang ingin memiliki ilmu lebih dan ingin berkembang dan tumbuh, punya kesempatan untuk membaca, dan lalu akan kita tashih,
Kita belajar bersama-sama, kita koreksi bersama-sama. Gampangnya, kalau pernah mendengar yang namanya Musabaqah Qiraatil Kutub, lomba baca kitab, dan itu tingkat nasional biasanya di Indonesia, kita pakai mekanisme seperti itu. Jadi tidak hanya membaca kitab, tapi kita tanya dan kita tes apakah lafadznya ini bentuk sigot apa, mau i'rabnya menjadi apa, dan seterusnya. Itu pelan-pelan kita insya Allah bagi yang ingin tumbuh berkembang, ya di Basair insya Allah bisa tumbuh. Nah ini tiga ya, maka perlu ditanamkan di jiwa kita. Ya tentu saja tidak memaksa hal ini bagi yang kalau anak zaman sekarang bilang yang mau-mau aja. Jadi yang mau belajar, ayo belajar bareng, kita komitmen, kita istiqomah, insya Allah ilmu itu akan datang dengan sendirinya. Baik, perihal kitab ini, Qurratul Ain di Muhimmatiddin. Ini kan sudah ada harokatnya, jadi gampang. Yang susah itu kalau nggak ada harokatnya. Apalagi zaman dulu, ini berbicara sejarah bahasa Arab dulu. Dulu bahasa Arab itu tidak memiliki titik, juga tidak memiliki harokat. Sehingga ketika di zaman Khalifah Umar, Utsman, dan Ali, puncaknya di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, terjadi banyak penyelewengan bacaan Al-Quran. Al-Quran dulu tidak ada titik, tidak ada wakaf, tidak ada harokat. Cara membedakan huruf kof dan fa itu tidak ada. Cara membedakan antara huruf ro dan zai itu tidak ada. Ain dan wain itu tidak ada. Sehingga puncaknya di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, kemudian di generasi-generasi setelahnya, sehingga dimunculkan atau ditaksiskan oleh Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi rahimahullah, gurunya Imam Sibawaih, gurunya Imam Al-Kisai, beliau berijtihad untuk memberikan titik-titik dan tanda-tanda. Sehingga ada titik satu, huruf nun itu titiknya satu di atas, huruf ba itu titiknya di bawah satu, huruf ta itu titiknya di atas dua, dan seterusnya. Nah itu akhirnya muncul bacaan-bacaan dalam huruf hijaiyah. Hingga akhirnya sampai sekarang kita memakai cara baca itu. Nah, kitab ini kan sudah ada harokatnya. Qurratul Aini. Kita kan bertanya, karena ruang lingkup kita adalah nahwu sorof, maka pertanyaannya adalah, Qurratun ini sigotnya apa? Nah, kita sudah belajar sorof kemarin. Sigot itu apa? Nah, sigot itu bentuk kata. Nah, Qurratun ini sigotnya apa? Apakah dia sigot masdar? Apakah dia sigot fi'il madhi? Apakah dia sigot fi'il mudhari? Nah, itu sambil berlalu nanti kita akan belajar. Itu yang pertama. Pertanyaan kedua, dari sisi nahwu, Qurratul Aini. Nahwu itu membahas tentang pola harokat akhir sebuah kata. Nah, lafaz qurra itu kan diakhiri oleh tak marbutoh. Harokat akhir tak marbutoh adalah dhammah. Sehingga kok bisa harokatnya dhammah? I'rabnya apa?
Maka pertanyaan kedua setelah sigot adalah tentang i'rab. Nah, itu pembahasan nahwu sorof. Hanya dua hal itu saja. Tentang sigot dan juga tentang i'rab. Sigot itu bentuk kata, i'rab itu tentang harokat huruf terakhir kata tersebut. Lafat kurroh itu bentuknya apa? Oh, ternyata setelah dicari di kamus, kurrotun adalah masdar. Oh, berarti kurroh itu sigot masdar. Lalu i'rabnya apa kurroh? Karena kurrotun, misalkan, berada di awal kalimat dan kita belajar di nahwu, lafat yang berada di awal kalimat itu disebut mubtada. Oh, bisa jadi kurrotun dia dibaca dhammah karena posisinya i'rabnya sebagai mubtada dan mubtada itu rafa atau marfu dan marfu itu biasanya identik dengan harokat dhammah. Nah, seperti itu ya. Ya, meskipun di sini quratul ain, qura di sini bukan mubtada sebenarnya. Itu hal lain lagi nanti. Jadi bagi kita yang pemula, seperti itu nanti model kita akan belajar. Itu baru lafadz qurrah. Nanti selanjutnya al-aini. Kenapa lafadz al-aini nunnya kasroh? Kalau ditanya seperti itu, maka pembahasannya tentang i'rab, harokat huruf terakhir, nunnya kasroh. Oh, ternyata dia dalam nahwu disebut bab idhofah, posisinya sebagai mudhof ilaih. Dan kita belajar kemarin, mudhof ilaih itu selalu dalam keadaan majrur. Majrur itu harokatnya identik dengan kasroh dan betul. Aini, nunnya kasroh harokatnya. Oh, berarti kurotul aini, al-aininya, dia lafadznya adalah sebagai mudhof ilaih secara i'rab. Kalau sigotnya apa? Ya kita cari di kamus. Kita ketik di kamus digital di HP kita. Ainun. Oh, ternyata dia isim mustaq atau isim masdar atau isim jamid dan sebagainya. Nah, seperti itu ya. Nah, kita akan belajar seperti itu modelnya pelan-pelan insyaallah ta'ala. Qurratul aini bimuhimmatiddin. Nah, ini maknanya. Kitab ini tentang fikih dasar kurang lebih 56 halaman bermadhab Syafi'i dan di antara eh, kitab yang menjadi rujukan dalam madhab Syafi'i. Kalau kita pernah mendengar kitab Fathul Mu'in, maka ini matanya. Fathul Mu'in itu adalah syarah dari kitab Qurratul Ain bi Muhimmatiddin. Dan kitab ini pengarangnya bukan dari orang Arab, bukan juga orang Indonesia, tapi pengarangnya adalah orang India. Ini taklifu asy-syaikhi al-alim al-alimi. Nah, kalau kita baca kitab itu nggak boleh pokoknya akhir lafat kata itu disukunkan, harus dibaca. Ta'lifu syaikhi al-alimi al-allamati. Karangan Syekh al-alim al-allamah. Siapa? Ahmada. Kenapa dibaca Ahmad, Ustaz? Ya nanti kita akan belajar. Zainuddin ibni Muhammadin al-Ghazali ibni Zainuddin ibni Ali al-Ma'bari al-Funnani al-Malibari al-Hindi asy-Syafi'i rahimahullah.
Jadi kitab ini Qurratul Ain di Muhammadiddin karya Syekh Ahmad Zainuddin bin Muhammad Al-Ghazali bin Zainuddin bin Ali Al-Ma'bari Al-Funnani Al-Malibari Al-Hindi Asy-Syafi'i. Beliau dari India, mazhabnya Syafi'i. Dan itu jarang. India itu biasanya mazhabnya Hanafi. Mayoritas Hanafi secara fikih, tapi beliau Syekh Al-Malibari kita menyebutnya karena terkenalnya dengan Al-Malibari. Kita mengenalnya dengan Al-Malibari dan beliau bermadhab Syafi'i. Beliau mengarang kitab ini secara ringkas sekali dan menyeluruh dari 4 bidang pembahasan fikih, ibadah, muamalah, nikah dan jinayah. Itu semuanya dibahas hanya 50 kurang kurang lebih 50 halaman selesai. Kalau kita mengenal kitab Safinatun Najah itu juga untuk dasar, tapi fikirnya hanya sampai bab ibadah saja. Kalau matan takrib, fikihnya Imam Abi Syuja itu juga menyeluruh, tapi pembahasannya lebih panjang daripada kitab Qurratul Ain ini. Baik, wallahu a'lam bishawab. Karena kita terbatas pembelajarannya hanya 30 menit, jadi eh, tidak perlu panjang lebar. Sedikit-sedikit yang penting istiqomah itu sudah cukup insya Allah. Baik, itu saja untuk pengenalan di malam perdana ini. Barangkali ada yang bertanya, memberikan saran dan sebagainya, saya persilakan. Sedih. Kenapa sedih? Nangis ya? Tafadhol, silakan. Masih 2 menit lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Em, Ane langsung nanya apa perkenalan dulu. Oh, boleh perkenalan. Tafadhol, Ustaz Ziyad. Ane eh, Nama Ane Ziyad, dari tinggalnya di Jakarta Selatan, Jagakarsa. Itu Ane mau nanya Ustaz, kenapa dia dibacanya Asy-Syaikhi eh, Al-Alamati ya tadi ya? Iya, betul. Syaikhi Al-Alamati itu eh, kalau boleh dijelasin lebih detail Ustaz, nahunya kenapa Asy-Syaikhi Al-Alamati? Baik. Nanti kita jawab di grup saja ya biar menyeluruh Oh iya, pembahasannya. boleh, 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 boleh. Syukur, syukur. Oke, syukran Ustaz Ziyad. Baik, satu pertanyaan lagi mungkin. Udah, itu aja kalau dari saya. Oke, terima kasih. Oke, syukran.